Melanjutkan plot sebelumnya, setelah Xiaoyan membunuh pemimpin kadal api di level Do Huang, dia dikejar-kejar oleh kadal api yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera melarikan diri ke tempat kerangka manusia berada. Akibatnya, para kadal api tidak dapat menemukan lokasinya. Lalu Xiaoyan melangkahkan kakinya menuju kerangka misterius. Saat mendekati kerangka, dia merasakan bahwa panggilan aneh itu berasal darinya. Dia juga sangat terkejut melihat benih api hati yang jatuh yang melayang di kerangka. Setelah berpikir sejenak bahwa itu akan sangat bermanfaat untuk mengaktifkan kembali menara penyempurnaan ki api, dia mencoba mengambilnya. Tapi tiba-tiba pancaran energi berhembus dan Xiaoyan segera melompat menjauh. Tapi pancaran energi segera berubah menjadi sosok tubuh spiritual dan dia segera menarik Xiaoyan ke hadapannya. Lalu mengeluarkan api hati yang jatuh dari tubuhnya dan api surgawi berinteraksi bagaikan kucing yang sangat senang melihat sosok tubuh spiritual ini. Xiaoyan sungguh terkejut dan cemas. Dia bisa mengeluarkan api hati yang jatuh dari tubuhnya yang sudah ditaklukkannya. Terlebih lagi api surgawi sangat patuh padanya. Jadi Xiaoyan takut api surgawinya diambil. Tubuh spiritual berkata kalau dia tidak akan menyakitinya atau mengambil api surgawi dari tangan Xiaoyan. Dan memperkenalkan dirinya bernama Yao Tianhao, pemilik api hati yang jatuh sebelumnya. Seorang elit Daozun bintang 5 di masa lalu. Kepribadiannya cukup ramah dan memiliki sikap yang sangat bebas dan santai. Namun karena dirinya sekarang adalah tubuh spiritual, dia sangat lemah, bukan tandingan Xiaoyan. Kematiannya disebabkan oleh pengepungan kadal api, menyebabkan dia terluka parah dan mati di sini. Harus dikatakan bahwa dunia magma sangat misterius, yang merupakan keberadaan istana Kaisar kuno Tausi atau tempat tinggal Daodi. Juga ada warisan di paling dasar lautan magma, jika tidak salah ya guys. Kemudian setelah berkenalan satu sama lain, Xiaoyan meminta benih api hati yang jatuh pada Yao Tian. Dikarenakan Xiaoyan seorang alkimis tingkat tinggi, dia meminta Xiaoyan untuk berjanji memurnikan jiwanya. Bahkan sebagai jaminan agar Xiaoyan percaya dan tidak ragu, Yao Tian memberikan metode kontrol api, teknik pengusir api 5 cincin pada Xiaoyan. Teknik ini dibagi menjadi 5 bentuk binatang: serigala, macan, singa, harimau, naga. Setelah menguasai teknik api ini, 5 binatang dapat berkumpul dan membentuk formasi api pengusir api 5 cincin. Jika 5 bentuk binatang diciptakan dari api surgawi di waktu yang sama, maka kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Dao kelas Tian atau tertinggi. Xiaoyan sangat terkejut mendengarnya, dan setelah berpikir sejenak dia menyetujuinya untuk memurnikan jiwa dan kekuatannya. Tapi Xiaoyan masih menambahkan persyaratannya, yaitu Yao Tian harus melindungi Xiaoyan selama 1 tahun. Setelah bertukar pikiran dengan Xiaoyan, dia menyetujuinya. Kemudian Xiaoyan menerima benih api hati yang jatuh dan memasukkannya ke dalam pot pengumpulan api. Dia juga menyimpan ketiga metode kontrol api dan kerangka Yao Tian. Lalu mulai bermeditasi memulihkan kekuatannya untuk segera keluar dari tempat mengerikan ini. Dia juga mengeluarkan manik-manik api dan memurnikannya dengan api surgawi. Lalu ditelan. Segera energi afinitas api menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan akhirnya mencapai Do Huang bintang 6.
Kemudian Xiaoyan memasukkan tubuh jiwa Yao Tian ke dalam cincin dan menyelimuti tubuhnya dengan api surgawi, melesat bagaikan kilat dan menebus penghalang putih. Setelah bergegas keluar, giok kaisar kuno Tausi beresonansi kuat. Xiaoyan sangat terkejut setelah sekian lama giok ini tidak ada respon aktivitas apapun. Harus dikatakan bahwa giok kaisar kuno Tausi adalah peninggalan Daudi yang dulunya satu terpecah 3 dan terpecah lagi menjadi 8 bagian. Ketika ke-8 bagian disatukan, itu akan membuka istana kaisar kuno Tausi. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, giok kaisar kuno Tausi menjadi rebutan di antara para klan kuno. Menurut deskripsi novelnya, Xiaoyan langsung keluar dari dunia magma ke menara api. Tapi ada sedikit adaptasi dari animasinya. Terlihat Xiaoyan mulai mempelajari metode teknik mengusir api 5 cincin. Selain itu, kadal api memanfaatkan pelatihan Xiaoyan untuk menyerang secara diam-diam, tapi Xiaoyan berhasil menghindarinya. Kemudian, Xiaoyan menggunakan bentuk pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Dia memanggil jiwa api berbentuk serigala hijau yang langsung membunuh semua kadal api yang menyerang. Setelah itu, Xiaoyan keluar dari dunia magma. Lalu dia memberikan benih api hati yang jatuh pada Suqian. Terlebih lagi, benih api sangat jinak. Selama ditempatkan di bagian bawah menara, menara penyempurnaan ki api tidak akan pernah habis. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Suqian sangat bahagia dan bangga. Tapi Xiaoyan tidak memberitahu Suqian rahasia tentang menemukan benih api. Dia hanya mengatakan bahwa karena keberuntungannya. Kemudian Suqian menyampaikan berita pada Xiaoyan bahwa Han Feng telah mengambil alih lembah api iblis. Xiaoyan terkejut dan menyadari tujuannya adalah mengambil otoritas lembah api iblis dengan memanfaatkan kematian hantu iblis. Xiaoyan dengan ekspresi dingin berkata kalau Han Feng tidak bisa dilepaskan apapun yang terjadi. Jika tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Jadi Xiaoyan tidak akan membiarkannya melarikan diri lagi kali ini. Lalu mengambil informasi dari mulutnya mengenai seputar Istana Jiwa dan Yalau. Kemudian Suqian dan 4 tetua akademi kembali mengaktifkan menara penyempurnaan ki api. Pancaran energi panas segera terpancar dan membuat semua siswa sangat senang. Adapun Tian Hao yang gendut, Pak Tua itu sangat bahagia setelah sekian lama tidak melihat dunia luar. Di sisi lain, Han Feng cukup beruntung untuk melarikan diri. Tanpa diduga, dia masih menolak untuk menyerah. Dia kembali ke Istana Jiwa lagi dan memberitahu utusan Istana Jiwa semua situasinya. Dia bernama Protektor Xuan di tingkat Dozong Bintang 3 kalau tidak salah. Saat ini, Han Feng berharap Istana Jiwa dapat membantunya membunuh Xiaoyan. Siapa sangka bahwa Protektor Xuan akan menjadi tumbal berikutnya.